Merate satu. Kurang negara kan itu ya. Tak mati nanti pemerintah negara. Ada lagi mulai kan? Ada masih channel yang baru.
Tune 1. Shalom, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Walaupun cuaca agak mendung dan sedikit hujan, tapi karena kasih setia Tuhan selalu menyertai kita untuk datang memberikan penghiburan kepada Oma Jaden pada siang hari ini. Adapun rangkaian acara yang kita akan lalui bersama, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Karambe. Yang ketiga, ungkapan hati dari keluarga. Yang keempat, penyerahan Pak Waimata, pertama dari lansia, yang kedua dari pengurus Yayasan Mapato, dari Keresik A dan Rantepao. Yang ketiga, PKB Gereja Toraja Jemaat Karambe. Dan yang keempat, ungkapan duka dari Panitia Pemekaran Kabupaten Toraja Utara. Yang kelima, istirahat. Dan yang keenam, penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah yang akan dipimpin sebagai liturgis Saudari Anindya dan firman Ibu Pendeta Aje Mangiri. Dengan kasih disilakan. Shalom, selamat siang bagi kita semua. Dalam suasana duka cita yang dialami bersama dengan keluarga Oma Jaden di tempat ini, dalam suasana hati yang bersedih, mari kita senantiasa datang kepada Tuhan berpengharapan bahwa di dalam Yesus Kristus itu ada keselamatan. Dan mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-10 berkata, "Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal,
akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dalam pergumulan duka cita ini mari kita datang berserah kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdiri dan kita menyanyi berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Ku berserah, berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya aku sujud. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Saudara-saudara, pertolongan kita dalam ibadah pemakaman hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dalam Tuhan bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Kita bersama-sama akan membaca Litani Pengharapan dari Mazmur pasal 31 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-22 secara berbalasan. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya. Ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, kita nyanyikan bersama. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, dapat janji yang teguh, ku berharap pada sabdanya.
Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai berita penghiburan bagi seluruh keluarga, bagi kita semua. Maka hendak mengantar jenazah orang tua yang kita kasihi ini untuk dimakamkan pada hari ini. Kepada Tuhan kita berserah dan percaya bahwa ada kekuatan akan dianugerahkan kepada semua keluarga dalam menghadapi berat beban duka ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kepadamu di siang ini, di dalam hendak memakamkan jenazah orang tua yang kami kasihi, Opa Jeden. Kami tertunduk mengaku di hadapan Tuhan bahwa sungguh kami tidak mampu di dalam menghadapi duka ini dan melepaskan orang tua kami untuk dimakamkan. Namun hanya oleh perkenan Tuhan kami dimungkinkan untuk tetap tegar dan senantiasa berserah kepadamu bahwa Engkau akan menguatkan kami. Secara khusus buat Oma Jaden dan anak-anak dan semua keluarga. Firman-Mu ya Tuhan hendak kami baca dan renungkan bersama-sama. Ya Roh Kudus, terangilah batin kami, agar kami mampu memahami apa makna kematian ini. Melalui firman-Mu kami hendak diberi terang bahwa sesungguhnya di dalam semua itu ada Tuhan yang selalu ada bagi setiap orang-orang yang ditinggalkan. Hamba-Mu ingin menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati. Hamba-Mu boleh berbicara seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, dengarkan kami. Kami datang berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, sidang perkabungan yang terkasih, firman Tuhan hari ini saya persiapkan di dalam Ayub pasal 42. Ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Ayub pasal 42 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Tentang Ayub mencabutnya dan menyesalkan diri. Jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka aku lah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, secara khusus Oma Jaden bersama anak-anak dikelilingi oleh sanak saudara dan kerabat dekat
dari almarhum dan seluruh pengunjung duka siang hari ini. Sejak tanggal 4 ya atau tanggal 5 kepergian Opa Jaden, sejak itu pula ada rasa duka dialami oleh semua keluarga. Bahkan kita semua yang pernah mengenal Opa Jaden secara pribadi. Apalagi kalau kita mengingat mungkin masih ada rencana-rencana Opa dan keluarga yang belum sempat terselesaikan, atau harapan-harapan yang belum sempat terwujud, ataukah cita-cita yang belum tergapai. Ya, karena itu mungkin kita bertanya-tanya, mengapa peristiwa ini justru terjadi sekarang? Mengapa bukan waktu-waktu yang lain saja? Ketika semua selesai, ketika semua beres. Ya totu kamorayanta solanasa. Itu yang menjadi keinginan kita, Bapak Ibu. Tentu banyak. Biasa dikuak ke kita tongan, lasu sipito, emang kapito, nah ya apa toh, nasi taruh nah. Itu permintaan kita dan harapan kita, Bapak Ibu. Tetapi Allah sudah memanggil dia dan dia telah berpulang memenuhi panggilan penciptanya. Kita tidak bisa menolak dan kita tidak bisa menawar waktu itu. Itulah cara Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saat-saat diliputi kesedihan untuk melepas kepergian orang terkasih, suami, ayah, opa, saudara atau kerabat dekat kita, apa yang akan kita lakukan? Ya, firman Tuhan datang di tengah-tengah kita, Bapak Ibu, sebagai penghiburan, penguatan bagi kita, sebab dari dalam firman Tuhan senantiasa kita diberi pengharapan, bahkan kita diberi jaminan tentang masa depan hidup dan mati bagi orang percaya. Bacaan kita dari Ayub 42 tadi ayat pertama sampai ayat ke-6. Di sini memperlihatkan Bapak Ibu bahwa Ayub berada pada titik nadir, titik terendah dalam hidupnya. Kalau dikatakan titik terendah, Bapak Ibu, bahwa tidak ada lagi sesuatu yang tersisa. Mapanding tongan, tidak ada lagi yang bisa katakan kemudian, dan siapa sih di bang? Titik yang paling rendah, hancur, sehancur-hancurnya. Kalau kita pelajari kisahnya dari pasal 1, tidak ada lagi yang tersisa padanya. Semua yang menjadi kebahagiaannya itu sirna. Tinggallah ia seorang diri, meratapi hidupnya. Adakah hidup yang mengenaskan selain ini, Bapak Ibu, yang kita baca dan kita lihat, kita alami? Adakah peristiwa yang menyedihkan hati selain peristiwa yang dialami Ayub? Adakah orang yang lebih malang selain daripada Ayub ini? Betapa kita merasakan bahwa kita hancur, kita malang, kita menderita, tetapi tidak ada yang semenderita Ayub ini. Lalu dikatakan dia itu orang baik, orang saleh, orang jujur. Tapi mengapa justru, ya mungkin ini juga yang menjadi pertanyaan Ayub, mengapa justru saya yang harus mengalami hal ini? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih,
Tapi justru disitulah ya, melalui kemalangan Ayub menemukan sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Bahkan ia mengalami Allah secara pribadi, sehingga apa yang dikatakan di dalam ayat 2 sebagai pengakuan iman, kutandai kumua kamu tumpoisan angge maritik siamoi misa lalan tanga ami tang pada palen. Engkau Tuhan sanggup, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Luar biasa Bapak Ibu. Di Kuanina sehancur-hancurnya, tetapi dia mengatakan tidak ada rancanganmu yang gagal. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berdasarkan pengakuan ini, meskipun dia belum melihat nasibnya di kemudian hari, ia sudah bisa bangkit. Ya, dia move on, Pak Ibu. Dia move on dari keterpurukannya. Ayub tidak lagi memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri dengan segala situasi dan kondisi dia. Bahkan yang paling buruk sekalipun. Ya, karena itu dengan jujur, apa yang dia katakan? Nakua yaman na tutama talingangku kuni urang itu diona puang apa totemo matangku kalena mo umpe maranga puang. Kalau selama ini hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan, tentang Engkau, tetapi sekarang mataku melihat, memandang Engkau. Jadi dulu ketika segala sesuatu dimiliki, masih lengkap, hidup bergelimang dengan kemewahan, kemakmuran, dan dia katakan aku hanya mengenal Tuhan lewat kata orang. Lalu ia percaya. Ya mungkin ya dari ajaran-ajaran turun-temurun, tradisi-tradisi atau khotbah-khotbah yang dia dengar lalu ia percaya. Setelah berbagai kemalangan menerpanya, pergumulan menerpanya, penderitaan menerpanya, ia tidak mengenal Allah lagi hanya dari kata orang. Tanya mo naperangi mana siya natandai domay tahu, tapi sungguh inang nape maranga to mo natiro mata mo tu dia na puang. Dia mengalaminya Bapak Ibu secara pribadi. Ini saya kira ini merupakan pengalaman ya yang tidak tergantikan oleh apapun. Ketika kita katakan bahwa tak alami to ngamotu diona kasih pulungan persekutuan dengan Tuhan. Ya memang kadangkala Bapak Ibu saudara-saudara tak bisa umpok kada tongan nitias sia tak bisa lan mengerti tongan itu sesuatu kayak di kota apa tak alami. Tapi ketika orang berbicara berdasarkan pengalaman apa yang dia sudah rasakan, itu adalah luar biasa dalam hidupnya. Jadi orang yang belum pernah mengalami penderitaan, belum pernah mengalami pergumulan, belum pernah mengalami apa itu namanya kehilangan, biasa Bang Riki. Tapi ketika kita mengalami Bapak Ibu, wah ada teman saya bilang, karena suaminya meninggal, dia bilang, separuh hidupnya ada di kuburan, separuh hatinya ada di sana. Jadi betul-betul dia merasakan kehilangan yang luar biasa. Tetapi itu tidak membuat setiap orang yang kehilangan pengharapan, kehilangan imannya kepada Tuhan. Makanya Ayub di situ ada kata debu, ya, debu dan abu.
ayat ke-6. Di sini menunjukkan pada kesadaran baru atas keterbatasannya sebagai ciptaan Tuhan. Ketika ia merasa bahwa ia pernah bersungut-sungut, ia pernah menuding Tuhan, karena begitu dia ada di titik yang paling nol, tetapi ia kembali sadar akan dirinya sehingga ia mau mengaku kesalahannya, bertobat di hadapan Tuhan. Lalu timbul ada perdamaian di dalam dirinya, berdamai dengan keluarganya, berdamai dengan sahabat-sahabatnya yang telah menuding dia sebagai pribadi yang ada kesalahan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu kita pun sering berada pada titik yang paling rendah, titik yang nadir, ya, titik yang betul-betul hancur dalam hidup kita. Karena berbagai pergumulan dan penderitaan seolah-olah kita tidak bisa bangkit karena beratnya masalah kita, beratnya pergumulan kita. La abira kakek dikuai, Pak Adi kamatian, ditinggal mati oleh kekasih hati kita. Tetapi tidak ada yang tidak dapat kita alami bagi orang-orang yang beriman. Karena belajar dari Ayub, Bapak Ibu mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga ia sanggup berkata, Nakuanina lan Pak Basanta, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara-saudara, segenap keluarga yang kekasih dalam Tuhan, Oma Jaden dan anak-anak serta seluruh rumpun keluarga, ya berat memang ditinggalkan orang yang mengasihi kita, sulit memang menghadapi realita kematian. Namun bagi orang yang percaya dalam iman kepada Kristus, ya tetap berpegang pada Dia yang adalah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun ia sudah mati. Barang siapa hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya, dia akan hidup. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, berdasarkan pengharapan demikian, maka keluarga bagi Oma Jaden dan anak-anak semua, tentu mereka akan menghadapi duka cita ini dengan hati yang tegar. Bahwa almarhum Opa Jaden telah meninggal dalam Tuhan. Maut sudah menjemputnya. Kematian telah mengakhiri seluruh perjalanan hidupnya di dunia ini. Tapi ya, kematian juga mengawali keselamatan abadi yang disediakan Tuhan. Ya, karena itu kita mau katakan di sini, relakanlah kepergiannya sambil percaya bahwa kematian tidak akan memisahkan kita dari kasihnya. Tak nalam pasi sarak ke, belana lan puang matua tontong ke di pasiumpo. Secara khusus Bapak Ibu bagi anak-anak yang ditinggalkan, mari kita teladani karya-karya dan perbuatan baik ayah terkasih. Hadapilah duka cita ini dengan melanjutkan karya-karya pelayanannya. Tentu banyak hal yang menjadi keteladanan bagi diri ayah yang ditinggalkan buat anak-anak. Bagaimana kita menghadapi duka cita dengan menghargai nafas kehidupan dan kesempatan berkarya yang Tuhan beri. Meskipun ya, hidup ini tidak abadi.
Hidup memang tidak abadi bagaikan bunga yang mekar di pagi hari, ya kemekaruen malayu. Begitulah hidup, realita hidup manusia. Waktu pagi dan sore itu beda-beda tipis kata orang. Yang mana taibang di kapang, oh nakaruen nomo. Lasulo meki. Menandakan Bapak Ibu bahwa juga kehidupan kita seperti itu. Kita tidak tahu kapan waktu kita juga akan dipanggil Tuhan. Karena itu sekali lagi bagaimana kita menghargai kehidupan ini. Jangan sia-siakan hidup anugerah Tuhan. Pakailah hidup ini untuk melayani Tuhan. Sebab Tuhan memberikan penghiburan abadi kepada orang yang tekun, kepada orang yang kuat hatinya. Apa sare lako puang matua. Itu penghiburan Bapak Ibu bagi kita semua. Itu penghiburan bagi Oma dan anak-anak semua. Kiranya memberi semangat, kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup. Dan percaya bahwa meski Opa Jaden telah pergi meninggalkan kita semua, tetapi di dalam Tuhan kita terus disatukan. Kasih sayang Tuhan, kita tidak akan terpisah dari orang yang kita kasih. Sebab di dalam Kristus Yesus ada kehidupan. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Dalam pengakuan iman rasuli, saya persilakan Bapak Ibu semua untuk berdiri. Bersama-sama dengan seluruh orang yang percaya di muka bumi ini mengikrarkan pengakuannya di hadapan Tuhan. Dan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Keluarga serta kita semua yang hadir dalam pelataran duka cita ini, firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama akan senantiasa menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Yang berkata bahwa aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Demikian pun keyakinan kita semua dalam menghadapi duka cita bahkan setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan pujian penghiburan yang akan disampaikan. Yang pertama, solo dari keluarga dengan judul lagu Musim Akan Selalu Berganti, dan dilanjutkan dengan duet dari keluarga. Dengan kasih disilahkan.
Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mister
Tuhan dimuliakan atas puji-pujian yang telah disampaikan. Saat ini kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyatakan syukur kita ini dengan hati yang tulus dan kita bersama-sama menyanyi Kabataran Siapa Pakatana. Siapa pakatana napatarana kanda buah naanta nalang alusi sunda napamatan dan indu atu nang nabin natutu pumiluna si turu kakakina anda akan situ tak napopeng kali kabantanan Allah bongi puang seseorang. Allah bongi puang usis Persilakan pujian penghiburan dari vokal grup Keluarga dengan judul lagu Waktu Tuhan, dan dilanjutkan pujian penghiburan dari PKB Gereja Toraja Jemaat Karambe, kemudian dilanjutkan solo dari pengerja gereja, dan yang terakhir pujian penghiburan kelompok Karasik A dengan Kasih. Disilahkan.
Indo masukkan ni lan akan kapat yang ki sia angkarangan lan kapusakan ki kari manapa mo bandaran sitaran akan wahai matangki dai mo sengana puan tulaki posulerandu kamu mau bunturan nungki
siapa yang dapat melawan kematian? Berapa banyak lagi kecurangan dalam hati, semua akan terkubur hukuman nanti. Jangan berpikir mudah untuk melakukan dosa yang terukir dapat kau hapuskan. Tidaklah cukup kau buat kebaikan atau memberi harta yang kau miliki. Iman di hati jangan kau lepaskan. Tersungkur menangislah di hadapannya. Tuhan masih menunggu pertobatan yang sungguh. Kasih setia Tuhan tiada putusnya bagi semua orang yang takut akan Tuhan dan yang mau kembali kepada jalannya. Jangan berpikir mudah untuk melakukan dosa yang terukir dapat kau hapuskan. Tidaklah cukup kau buat kebaikan atau memberi harta yang kau miliki. Iman di hati jangan kau lepaskan. Tersungkur menangislah di hadapannya. Tuhan masih menunggu pertobatan yang sungguh. Kasih setia Tuhan tiada putusnya bagi semua orang yang takut akan Tuhan dan yang mau kembali kepada jalannya. Pujian penghiburan dari kelompok Karasik A.
Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tunduk kepala dan kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Kami tertunduk di hadirat-Mu ya Allah, merendahkan hati kami, mengaku dan percaya bahwa Engkau Allah satu-satunya pemilik kehidupan kami. Karena itu ketika kami mengalami kematian orang yang kami kasihi, kami tetap berpasrah kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Engkau telah memanggil saudara kekasih kami, orang tua kami, ayah terkasih Opa Jaiden atau Bapak M. Darmansyah. Kami tidak dapat melihat dan kami tidak dapat bersama-sama lagi di tengah-tengah kehidupan ini. Namun kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada mempersatukan kami, sebab firman-Mu mengatakan baik mati maupun hidup. Percaya kepadamu akan membawa kehidupan kekal bagi kami. Tuhan tidak meninggalkan kami melewati gumul yang sangat berat yang dialami oleh Oma Jaiden bersama anak-anak, bersama saudara-saudara dari almarhum dan kerabat almarhum, bahkan seluruh jemaat-Mu, para handai tolan yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan bahwa bersama dengan Tuhan kami merasakan keamanan, kedamaian, cinta kasih Tuhan yang tidak pernah lekang. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama, mengajarkan kami untuk terus tunduk pada kedaulatan-Mu, dan Engkau sungguh sangat mengetahui apa yang baik bagi kami, sehingga kami harus tetap menerima dan selalu taat kepada Tuhan dalam segala hal. Bapa di sorga, berkati orang tua kami, Oma Jaiden bersama anak-anak dan semua keluarga. Tuhan terus hadir bagi mereka dan menguatkan iman mereka menghadapi duka ini. Sebab sebentar lagi Opa Jaiden akan diantar ke tempat dia akan dimakamkan. Kuatkan mereka dan biarlah Engkau senantiasa menenangkan hati mereka. Mereka tetap percaya bahwa di dalam Tuhan ada
kekuatan bagi mereka untuk menjalani hidup tanpa kekasih mereka lagi. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bahwa Tuhan selalu punya cara bagi setiap umat-Mu yang berserah kepadamu untuk mendatangkan penghiburan. Terima kasih untuk kebersamaan yang tercipta di tengah-tengah pelataran duka ini, menghadirkan seluruh jemaat, menghadirkan para keluarga jauh dan dekat, rumpun keluarga yang jauh terpisah, mereka menyempatkan waktu untuk boleh hadir di sini untuk saling menghibur dengan keluarga. Bahkan puji-pujian yang boleh dilantunkan sebagai penghibur, penguat bagi keluarga. Kami percaya Tuhan pakai semuanya itu menjadi alat penghiburan bagi segenap keluarga yang berduka. Tuhan terus memberkati setiap orang-orang yang mau memberi waktu, memberi diri, tenaga, puji-pujian untuk menghibur keluarga yang berduka di sini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk sebentar prosesi pengusungan jenazah, untuk membawa jenazah ke tempat ia akan dimakamkan. Tuhan memberkati sehingga perjalanan dalam proses pemakaman ini berjalan dengan baik dan teratur. Jauhkan dari segala rintangan yang menghambat sehingga pemakaman akan berlangsung dengan baik dalam tuntunan kuasa Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, Engkau terus memberkati kehidupan kami semua menghadapi kehidupan yang syarat dengan berbagai pergumulan kehidupan ini. Bahwa apapun yang kami alami dalam hidup ini, kami terus mengandalkan kuasa kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk berpegang teguh kepada Tuhan seberat apapun pergumulan kehidupan kami masing-masing. Banyak cobaan, godaan, dan tantangan kehidupan di sekitar kami. Ajarlah kami untuk berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Dan percaya bahwa di dalam kasih sayang Tuhan sendiri mengajarkan kami untuk mengisi kehidupan kami untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga untuk kesempatan kami semua, kami boleh membawa tanda syukur kami, persembahan kami. Tuhan layakkan setiap yang kami sudah persembahkan ini akan dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan saja. Yang masih ada pada kami Tuhan berkati dan mampukan kami untuk mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Untuk hidup penuh hormat dan memuliakan Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga, peliharakan hidup kami sepanjang hari ini menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami akan dituntun ke jalan yang penuh damai sejahtera. Ini doa kami, ini permohonan kami ya Tuhan. Dengar doa kami, sambut kami di dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa seperti Engkau mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yohanes pasal 11 ayat 25 hingga ayat 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Mari saudara kita berdiri dan sama-sama kita kembali dalam satu pujian. Rapakmo pole penangku, puang unatok tingkahku.
Saudara-saudara, Bapak Ibu, Oma Jaden bersama anak-anak dan seluruh keluarga yang dikasihi Tuhan, tetap percaya bahwa di dalam kasih sayangnya kita akan terus terbangun dalam persekutuan walaupun mereka yang meninggalkan kita telah pergi melalui kematian. Dalam kasih sayang Tuhan tidak ada yang memisahkan kita semua. Arahkan hatimu hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Disilahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya ada acara keluarga, dan setelah acara keluarga nanti setelah kita akan mengusung jenazah atau membawa jenazah ke tempat pemakaman, kembali kita akan melakukan satu lagu dan berdoa, lalu selesai. Terima kasih atas seluruh perhatian kita dalam peribadahan ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita telah mendengarkan firman penghiburan. Kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu ungkapan hati dari keluarga yang akan disampaikan oleh Opa Tio atau Bapak Jui. Dengan kasih disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan bela sungkawa yang tulus mewakili rumpun keluarga. Pamulanna kukuwa kurre sumanga ma'bulo sang lampa oleh paraya ma'au tangkelesoan turi wattu laum bating ladusen salah-salah kukua laum bating mariopa
ulilingi kairinna to kawanan to kukua tabe lako tiga yo malabina to pasambungan puduk mana apa na puang tuto na polentek maringan puang matua Bapak Ibu Pendeta Solasanga Yokana angku may katabe lako tuto situe pebo se tanga damak to lembangan ni te pangaleon to di padudungi bunga to ma parenta tung kasanganna angku may katabe lako tuto puro mo dipilih lang sa aditon no buah kayu tasak to manarang unggaraga undang-undang na pentungan ni tahu kamban Bapak Ibu anggota DPR yang hadir angku mesiman lako kamu ambek kita parenge siatabe lako kita mintu masola nasang tu pada rampo untong koni allo leko onain dek silukti lamparampo nak kada kurre sumanga mak pempisana lako mana apa na puang Bapak Ibu Pendeta tu pirang allo mo rampo si solangkan ni umbengkan ni kamatotoran unti gue te Pak Adina susah angku mak kurre sumanga lako to mak parenta tumang kaumbengkan diizin kini pogau ite sara mulai rampona te batang rabuk saya lako allo to temo nakuha to mak raputan lang kurre sumanga tuyan na to angku mak kurre sumanga duka lako to parenge tutontong umpayo-payo ikan ni umpanata ite maalalan nadaana nakuha keluarga kurre sumanga angku mak kurre sumanga lako PWGT PKBGT PPGT jemaat siya ko kamu mintu durampo si solangkan nilante kulla atu marasan kikua to nalambi doso nalangkan mbay dem mo di kaatukan no okoran mi tang puinan ninanna tangun tandai palisun nampak apa ya tumintu na to tangan laki yang gai ia mau katang palambiran ki apa tontong ki kanasay kumoinan to maluang baateng komi kamu manarang komi pasidundu katonan ni kiren ni te kakurangan ki Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan sebelum jenazah saudara kami ini dimakamkan mungkin di dalam semasa hidupnya ada hal yang beliau belum sempat menyelesaikannya. Kami berharap tolong sampaikan kepada kami keluarga, biarlah almarhum ini berangkat dengan penuh ketulusan Bapak Ibu untuk mengikhlaskannya. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, ada banyak hal semasa hidupnya almarhum ini sebagai manusia biasa saya pastikan tak luput dari kekurangan dan kelemahan. Beliau juga sering menyerang di dalam medsos, tapi yakin dan percayalah bahwa beliau pernah sampaikan ke saya
Itu salah satu strategi. Nah, di dalam rumpun keluarga almarhum Palambak Bendon, saya selalu mengibaratkan bahwa kita ini adalah satu tim sepak bola yang kuat. Namun satu persatu telah dipanggil Tuhan. Yang pertama, mertua kami yang kami anggap sebagai pelatih. Lalu yang kedua, striker kami, Bapak William Toding. Yang ketiga, kakak kami, Bapak Lexi, yang saya anggap sebagai striker gelandang menyerang. Nah, hari ini di depan Bapak Ibu, saudara kekasih kami, Opa Jaden telah dipanggil Tuhan. Beliau selalu saya katakan bahwa dia adalah gelandang terbaik kami. Saya feedback sedikit ke belakang, saya nunut satu-satu. Yang pertama meninggal mertua laki-laki, yang kedua kakak laki-laki, yang ketiga sang lalan laki-laki, yang keempat sang lalan laki-laki lagi. Kukuamir rusoi tu Bapak Deril tu menani nak, kukoe hati-hati, berbahaya, naku apa musanga. Tapi saya sudah sangat yakin bahwa denduka muragorogone sa menani mo ina, naku burung di udara Tuhan pelihara, kuko ragu mati sama meneku. Ya, kami masih tinggal bertiga, kakangku yang dari Makassar, kuko bangamo. Ya dia aku tejo na siya na lu kenanu bekena. Tapi yan nasal akon do bola bisa dukan anarwa. Sabak anakwa Pak Dewan Pak Julian Tumapilisang mai bongi mintu ki. Tidak ada yang tidak akan ke sana. Tapi yang ku simak khotbah Pak Pendeta Yobel, naku siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan. Begitu dikuat siapa yang mau duluan, tak emang amurai. Termasuk saya seorang pembalap yang kula di Somalia saya pasti kureng. Lo ada menakun di Joboko. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, dan nimani torate kadangku tiba binga ti lengko pamisakan tasuk darak lengko di lilaku. Tapi urungi suleongan banwanta, mamma ko mimanina kundun. Mengirik ko mimanina kalubamban. Kukuwe inde nak mengaku kumba mangore tanda tiranan. Den niu pak si sola pasak kena puang anta pada masak ke mairi. Marudindin nuntorroy te kuli ina padang. Banuan tarina si kambela, tondok tarina si toyangan. Apa iya tu pak inan, inalla tontong ki si kala ramburoya. Tuhan Yesus memberkati. Kurus banget. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ungkapan duka dari Panitia Pemekaran Kabupaten Toraja Utara. Dengan kasih disilakan. Taboy tingayo bokoku siman kanan keringku benampa la wakili mintu Panitia Pemekaran. Ya te almarhum ton kimanen pamulai ilan 92 kan. Apa dol demi laku kama kada tabe lako Ibu, Bapak Pendeta, bagi yang dari Jemaat Karambe maupun dari berbagai denominasi gereja,
yang terhormat semua unsur pemerintahan, baik dari kabupaten, kecamatan Kesu, dan Lembang atau kelurahan di sini yang saya hormati sampai tingkat RT. Bapak Ibu sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan yang saya hormati. Mungkin ada yang bertanya mindare tidak wakili tore panitia Mekaran. Karena tidak kenal maka tidak sayang, saya memperkenalkan diri. Nama saya Antonius Sampetoling, Sekretaris Umum Panitia Pemekaran. Mintu ki budak kumikuti rute panitia. Jadi laku wakili nasang kumi. Totemo laku pokala kumususi te. Ya ton namalai pamula te panitia Pemekaran. 92 kan tu mengundang. Sahabat tangkisan bagi kuala mengundang. Kami saraki. Rasa sejarah kaya tahu. Ki mengundang 92 tahu kisah pengen nasitip. Ya mote almarhumisa. Sapiri 10 bisa pakanto papira mutulolo. Nah mana maarapat di ternyata sang senasang kami mintu kami toko-toko masyarakat tak bentuk mintu panitia. Nah jami panitia kurang lebih 8 tahun diperjuangkan TP Mekaran namanya tadi. Ya TP Mekaran ton namanya digagas. Buddha tu mendukung, Buddha luka tu tanah setuju. Apa salah kolakona ya tu tanah setuju gabung mau mendukung tanah itu visi misi Pemekaran. Ya almarhum mulai dari awal pertengahan sampai lahirnya Toraja Utara dia tidak pernah tidak ada di dalam. Dan taruh ya sama yaki ya katu panita karuatan diperjuangkan dan tudelan tadelan suletama kegiatan susito. Nanti mesapa sulit soal rumah ibu begini tu dari awal sampai akhir tak kibelan tampi. Miki sini murna koto tanah di kuala dia. Sama ya tu atoran yang kepala tono kipala emelo. Nah itu totan setuju Pemekaran tain itu zura. Nah bahasa itu tangan itu nah bahasa. Si tetena te ya te Pemekaran bulelum ki itu pomel totemo. Da dua mengkapiuna, da ada Bawaslu. Lalu kan Polresna piram itu mangka pejabat mulai dari kepala dinas bidang apa semua dia nak keperintahan to Buddha luka mungkin itu na pomelo te ya tu kontraktor dulunya 1 ikan menjadi 2 yang mau bicara itu lanasan ki samintu ki masyarakat rasakan mau terlampak Pemekaran. Ya mau jeripayan narika di almarhum. Dan sidi ibang masawayan nalituna te Pemekaran tanah mangka sangal lo. Sidi ibang mo yatong kimala ko Jakarta lurus di panitia Pemekaran. Lurus itu Pemekaran tak sengki. Ina tak sengki panitia. Pana malibang semangat yang membuat kami berjuang. Setelah beberapa hari di sana, ternyata kehabisan uang bukan. Mali kuala sule. Kimali mau tu nak kau diket almarhum tu na tiro mo tu mo mengamen masuk sama yang tengah lah. Nabas turai merokwe. Malai kundutu talu kundutu na karokan kami. Ki kami kora kokison na kundutu kipakai tulang toraya. Ternyata karena kata nasang musang kita mungkin masiri soal nasang.
pada berusaha karena hubungi komite kamu ke Rugagi dulu di Karta dipasulikin nilai tolok. Bayangkan di kamu tuh tak asing tapi semangat untuk berjuang. Dan luka gimana lako Jogja sawah di mana-mana terjadi pro kontra fasilitasi mahasiswa karena itu pasti leleh karena luka kan ya tong kisulit turbulensi pesawat bukan lagi cuaca kira-kira susah itu demo menghibur diri betul marum lako dikal ko sama negi Samuel Palita lolo male ya te kita te karogi ko karopat titik pitu tulete misa tutali tei iko manap saben sei ke tamil pamamari soal kappa karena kamatakuran luka miri kita tutomate la kwa karopat ti misa ritutali tai pitu tulete jadi kami mana tulete ino to mendikar kami wah bulali poto. Jadi la sucete tabe la kokisa solnasang dari muti perjuangan ta Toraja Utara budam kina pemesan pemelogi solnasang lebam itu talaga cuma par pemelo lebih Toraja Utara buinan mi pemelo nasamu budam kumiti pejawa yari te kamu pejawa tan liru kori kuma misarkar dari pumala meteme apa taseng nate namale durusu undi mira tonaladi mane petami to ma pareta Anggaran ya luka te burtom male mama ulen na matumar pemekaran ya te pemekaran sang torem pagi piramoin perjuangkan tanah Toraja Utara mana Toraja Utara dan tanah Toraja mintu luralon na bagian ya matoton nadali di dereka meja di Senayan kuresumal kupaya kobos ya mayong Padang perjuangkan ni daladi sebab ya DPR tu na berjuang na ladi tuan lu kamu gua kuresumal aku ida solanasang jadi waktu ya to masanang latang kasolanasang diolasang mintu camasa pejabat bukan pejabat diolasang lain di dereka meja menani nasangkan nameku pa DPR tuatu pa Timun Batara Randa tabe kirika ambeku beda siapa ya tuatu tatandai ku patana merubang parin na te tumutua apa karena kamasanang yaman dumukan pimpinan lo parai bangsa ya menani jadi yaman to siri itulah kupukara sabak kukuina yan na ipukara sang bulelu. Oh, bayangkan ni pira DPR lalu melemah DPR bulan po pemamite. Dia lagi gua makara kurang semua peraya sanganian te kematian sama ne. Ya te perjuangan ta ngerasakan mau tahu bulan motor rasakan ni. Pelam kolalan malah cici rupang itu ini lalu didukakan neraka. Inalau didukakan paku sampai yang laku teh kau ini masaki dah memang kena sulit dia memang kasar sang bulan nama masaki pasiat mau totemo jadi kusaya teh kami terong sama deh di nama deh balik dulu pasuni kulabur kita tahu jadi tabe suci mau itu minta masuk saya minta cagi saya minta ini kumena temena cagi itu tumampa kikua atas nama panitia pembentukan Kabupaten Toraja mengucapkan berduka cita yang dalam bukan turut berduka kami betul-betul berduka pada bisa nacu itu kami berduka
atas dipanggilnya saudara kami ini. Tapi undi pikuman bisa apa? Yan na ditiro te Toraja Utara takoto bos mugi lalu man Toraja Utara ng tanah Toraja. Yan na ditiro te berita-berita. Buda kumi tumureng ke provinsi. Patabu dah satu di Pukare di Sulawesi Selatan Tabur ya. Ya pinadari itu provinsi ke dimekarkan di paling tidak 5 kabupaten. Yang ditiro te berita-berita pemekaran yang digadang-gadang pemerintah pusat tagih italan. Buda itu kabupaten Tengaran. Yang kami kade, kamu apa? Kitundi kami minna kami tamai mekarkan taman pada di provinsi. Jadi sekali lagi Mama Devi anak cucu sabar aku bisilu. Para luanu anakku kuma perjuangan lah tu anakku paling meku teh. Sangat puluh tu manipamula inalam ya. Yo desa kumena yo sabar aku mi puang pataki itu nasang kurus cuma. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada penyampaian dari pemerintah setempat, dari Bapak Kepala Lembang Rinding Batu. Dengan kasih disilahkan Pak Lembang. Semangat kesempatan mi bengkan sebagai pemerintah setempat untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Pertama-tama kepada Mbak Ibu Pendeta yang telah mengambil bagian dalam ibadah penguburan hari ini bersama majelis. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat Toparenge, baik yang ada di Rinding Batu maupun yang ada dari tempat-tempat yang lain. Yang saya hormati pemerintah yang mungkin hadir pada saat ini, Bapak Dewan yang juga hadir bersama keluarga di sini, dan kepada kita semua yang sudah mengambil bagian bersama keluarga menghadapi ini duka cita pada saat ini. Pertama-tama lakuku ulelian sidi tukamalang kula kamangkasa solate almarhum yang akhirnya kembali dengan jenazah. Tanggal 27 Januari saya berangkat ke Makassar setelah kakangku Mama Devi. Di perjalanan kami tidak pernah melihat bahwa almarhum akan kembali dengan tidak bernyawa lagi. Iya tongki selaku mangkasa, saya pikir mungkin langsung mau berangkat, ternyata tidak, masih harus menunggu beberapa hari. Jadi tanggal 5 baru mereka berangkat ke Pekanbaru. Berselang beberapa hari
saya di WA sama Nenek Jaden bahwa Bapak Devi masuk rumah sakit, mohon doa. Tiram bantu penangku. Apa? Ia tuku tangga buarkan dalam bingki pung matua. Tua agan nalati la rampol aku kaleta. Yang saya tidak habis pikir apa menopogo Mama Devi di dalam menghadapi Bapak Devi, tapi waktu itu masih sakit. Beberapa hari kemudian aku tak ada mau sungguh mapaadikan kunting waite agan. Jadi ungkapan hati yang saya sampaikan pada saat ini, ku tambah mira tumangkan namun apokada Nenek Cionina. Mungkin kami juga berterima kasih kepada keluarga yang telah bersusah payah di Pekanbaru untuk Opa Jaden bisa kembali ke Toraja. Begitupun mungkin para medis di Pekanbaru yang telah bersusah payah agar Opa Jaden bisa sembuh, namun Tuhan berkehendak lain. Tontong ke makur resumanga kakangku Belanda karampuan nanti may keluarga usiti rongki umbengki paapakatana susitumang kana pokada ambe tanina solayaten pokada na siya Ibu Pendeta. Camkan itu Mama Devi, biarlah itu menjadi kekuatan baru lah kau kaleta untuk melepaskan Bapak Devi untuk kembali ke pangkuan Bapak. Susip duka mewakili pemerintah setempat, mewakili tetangga-tetangga yang ada. Sahabat terus terang, ia te almarhum nakamali tetangga ini teh kipu ambe lantai tondok menjadi tempat kami curhat, tempat kami mendapatkan banyak solusi dan ide-ide cemerlang yang beliau sampaikan pada saat kami berdiskusi. Dari Kepala Leang bersama aparat dan seluruh jajaran pemerintahan Lembang Rinding Batu menyampaikan duka yang mendalam. Semoga Mama Devi, anak-anak, cucu senantiasa diberi kekuatan daripada Tuhan. Baik pada moto demi man itu kadang kutang sinan ninanna pagarina tuang pasak kaki. Dengan kasih disilakan. Lansia. Di sini kami. Ya. Sini kami taruh lek. Oke. Ah, ya.
Di situ bukan? Yayasan Mapato. Sudah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hadir di tengah kita Bapak Bupati Toraja Utara akan menyampaikan belasungkawa. Dengan kasih disilakan. Salam sejahtera, selamat siang. Yang saya hormati para pendeta dan rohaniwan, segenap tokoh masyarakat, dan tentu saja teman-teman dari pemerintahan yang tidak dapat saya sebut satu persatu, termasuk Pak Lembang di sini, dan yang saya kasihi segenap keluarga yang berduka. Pada saat saya mendengar berita ini, saya sedang berada di luar daerah, dan seingat saya, terakhir saya ketemu almarhum, beliau baik-baik saja. Dan bahkan kita semua merindukan komentar-komentar almarhum ya di medsos, dan tentu pada saat kita berjumpa. Tahun lalu saya ingat saya berjumpa almarhum pada saat kami memulai proses di pilkada, dan beliau memberi dukungan kepada saya, beliau menguatkan saya, dan beliau menyampaikan keyakinan beliau bahwa saya akan terpilih. Tentu harus ada yang saya lakukan, harus saya antisipasi. Itulah pesan yang disampaikan beliau. Dan kita semua yang mengenal beliau, baik itu keluarga maupun sahabat, sangat paham bahwa beliau ini salah satu tokoh ya, baik itu di kalangan swasta sebagai pengusaha maupun di kalangan para politisi. Ya, beliau aktif di partai. Bahkan dulu sempat bersama-sama dengan kami dan membantu saya. Sehingga pada saat saya mendengar ini dari Opa Cio ya, Papa Gita, saya kaget. Hah? Bayanan itu. Ya saya spontan betul-betul kaget, dan memang saya mendengar ya almarhum mirip-mirip waktu papa saya dulu kena stroke. Beberapa hari tidak minum obatnya ya, dan akhirnya ini juga yang membuat saya, karena saya juga sudah harus rutin minum obat hipertensi, akhirnya saya isi di aplikasi Satu Sehat itu pengingat ya, pengingat bahwa ada memang terutama kita orang Toraja yang rata-rata punya problem. Ya, kalau tidak kulela, hipertensi, dan ya asam urat itu kule. Ya, lalu diabetes dan lain-lain. Itulah kenapa kemarin Menteri Kesehatan, karena saya mendampingi beliau hampir seharian, selalu mengingatkan kita ya, tugas kita adalah pertama membuat atau menjaga orang sehat tetap sehat. Kedua baru rumah sakit ini untuk mengobati ya. Kita bersyukur bahwa kemarin sudah groundbreaking untuk rumah sakit yang nilainya 140 miliar. Lalu kemudian ada isinya lagi ya. Mudah-mudahan, sayang sekali abang saya ini, kanda saya tidak sempat lagi melihat rumah sakit yang kita bangun. Dan tentu saja ada juga yang saya ingat dari pesan almarhum ini, daerah di sini kalau hujan sedikit saja sudah banjir. Nah ini
tentu kita akan, apalagi kemarin sore ini sudah pesan yang jelas ya, kita harus melakukan sesuatu untuk drainase kita, termasuk juga mengingatkan warga bahwa parit kita itu bukan tempat sampah, sehingga kemudian kita harus rajin-rajin lah ya. Parit kita itu bukan juga tempat untuk menanam rumput, banyak sekali saya perhatikan. Nah ini juga pengingat kami, Kakak Mama Devi, dan tentu saja secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan turut berduka cita. Luar biasa Mama Devi juga bagian dari GOW ya, bisa membagi waktu rumah tangga dan organisasi. Daerah ini berterima kasih kepada Mama Devi dan kami menyampaikan turut berduka cita, dan tentu doa kami semoga Kakak Mama Devi dan segenap keluarga dikaruniai kekuatan dan penghiburan melalui masa-masa yang sulit ini. Dan kita semua yang hadir di sini yang mengenal dekat almarhum, kita juga diingatkan untuk merayakan kehidupan almarhum dengan cara apa? Dengan cara peduli dan dengan bergaul seperti yang almarhum sudah lakukan, bergaul dengan semua kalangan, dan itu secara sosial juga menyehatkan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada ungkapan duka dari PKB yang akan diserahkan. Mungkin Ketua PKB Gereja Toraja Jemaat Karambe, disilakan. Mana Tante Pipi? Pak Aman. Ada. Itu Tante Pipi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami untuk menyampaikan belasungkawa Oma Jaden, anak-anak, serta seluruh sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Perkenankan kami mewakili seluruh anggota PKBGT Jemaat Karambe menyampaikan belasungkawa yang dalam, di mana saudara kami, orang tua kami, Opa Jaden telah kembali ke pangkuan Bapa. Dia yang memberi, dia juga yang mengambilnya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Semoga Oma Jaden bersama anak-anak serta seluruh keluarga boleh dikuatkan dan dimampukan menjalani duka ini. Kami mewakili anggota PKBGT Jemaat Karambe ingin menyampaikan tanda duka kami, tanda kasih kami kepada Oma Jaden dan seluruh keluarga. Namun jangan dilihat dari jumlahnya, namun inilah tanda kasih kami. Opa Jaden adalah saudara kami, anggota kami PKBGT Jemaat Karambe. Beliau telah berada di samping Tuhan kita. Biarlah beliau boleh tenang di sana,
dan semoga keluarga selalu dikuatkan oleh Tuhan dan selalu dihiburkan. Dan kepada Oma Jaden, terimalah tanda kasih kami. Biarlah tanda kasih ini selalu berkenan di hati Oma Jaden. Terima kasih. Demikian ungkapan belasungkawa kami. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita masuk ke dalam acara istirahat. Keluarga di sini menyiapkan kita jamuan kasih untuk kita santap bersama pada siang hari ini. Jika semuanya sudah siap, kita akan dipimpin doa jamuan kasih oleh Bapak Pendeta Musa Salusu. Dengan kasih disilahkan. Sekali lagi kami sampaikan yang akan memimpin doa, soalnya jauh. Mas Sambayang, maakure suma akan opuang belanna lante kamasusan untingayo batang rabuk kamatian dio komiren umpamatotokan ni siumpakatanakan ni onno pilako tomaarapu. Kipatongan kumakamu tula umpayo-payoi umpataru katuan. Tote mo opuang mi papayano mo tupak kaboro mi lago kami ulendu keluarga napasakarang kanindekan de silasa. Kiti mangkure semua ikiran de podeporaya ki pomatote soranasang mi pasake kanni. Pasake timintu tomasus sa opuang kamatoto kapatonganan na. Lasangan na puang kipung Yesu puang pela abaki kirampo Mas Sambayang magkura sumanga. Amin. Halo.